Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi Ustazah menyapa Ananda melalui video pembelajaran kali ini untuk mata pelajaran IPA. Nah, sebelum kita lanjutkan, sebelum Ananda menyimak video ini, silahkan Ananda berdoa dulu, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa allimni bisolihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saleh-saleha, materi kita pada kesempatan kali ini adalah gangguan pada sistem pernafasan manusia. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang organ pada sistem pernafasan manusia dan juga proses pernafasan pada manusia. Nah, untuk kali ini, video kali ini kita akan membahas materi tentang faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan manusia dan yang kedua adalah penyakit pada organ pernafasan manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu menjelaskan faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita mampu menyebutkan penyakit pada organ pernafasan manusia. Dan yang ketiga, kita mampu menjelaskan cara mencegah penyakit pada organ pernafasan. Semoga Allah memudahkan Ustazah untuk memberikan pemahaman kepada Ananda dan juga Allah memudahkan Ananda dalam memahami materi ini dan bermanfaat untuk Ananda. Oke, lanjut. Nah, poin yang pertama adalah faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan manusia. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yang kedua adalah penyakit, dan yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Nah, kita bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan adalah yang ada di sekitar kita, tempat kita tinggal atau tempat kita berada. Nah, lingkungan bagaimana dia mempengaruhi faktor pernafasan kita atau faktor yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Nah, kita bernafas untuk menghirup oksigen ya, kita bernafas menghirup oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oksigen kita peroleh dari lingkungan sekitar kita. Nah, jika lingkungan kotor ataupun ada asap kendaraan, ada asap pabrik, ada asap rokok yang mencemari udara, maka udara tercemar ini dapat menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah, selain menyebabkan kita merasa sesak, juga bisa menyebabkan gangguan ya pada organ pernafasan, bisa menyebabkan penyakit. Nah, di sini digambar ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pada pernafasan, faktor lingkungan, ada asap pabrik, kemudian asap kendaraan, ada lingkungan yang penuh dengan sampah, kemudian ada rokok, ya asap rokok. Nah, yang selanjutnya adalah penyakit. Nah, penyakit, banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Jadi penyebab gangguan pernafasan yang kedua adalah penyakit. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, di gambar yang Ustazah tampilkan ini adalah gambar kanker paru-paru. Ini adalah gambar paru-paru sehat dan yang satunya adalah gambar paru-paru yang sudah terkena kanker. Yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Jadi kebiasaan hidup yang buruk dapat mengganggu kerja sistem pernafasan, bahkan bisa mendatangkan penyakit. Ya, contohnya merokok. Nah, merokok ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Kenapa? Coba diperhatikan kandungan pada rokok ini ya ada penghapus cat, kemudian ada yang bisa menyebabkan
karsinogenik, yaitu pembersih lantai. Kemudian ada bahan bakar untuk roket, ada pelarut industri, racun semut, dan bahan-bahan lainnya. Nah, semua ini terdapat di dalam rokok. Nah, bayangkan jika bahan-bahan tersebut masuk ke dalam tubuh kita, otomatis akan sangat berbahaya. Kemudian, yang kedua adalah kurangnya berolahraga. Olahraga dan istirahat itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Kemudian, yang ketiga adalah faktor makanan. Nah, mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi, itu bisa mendukung kesehatan sistem pernafasan. Kemudian penyakit pada organ pernafasan. Jadi kita masuk di poin kedua ya. Nah, penyakit pada organ pernafasan ini ada asma, influenza, bronkitis, faringitis, tuberkulosis, dan kanker paru-paru, serta emfisema. Nah, kita bahas satu persatu ya. Asma. Nah, apa itu asma? Jadi asma adalah peradangan kronik saluran pernafasan yang menyebabkan penyempitan pada saluran pernafasan. Asma dapat mengenai semua umur. Jadi semua umur dapat menderita penyakit ini, tapi lebih sering pada usia anak dan dewasa muda. Nah, apakah asma dapat sembuh? Nah, asma tidak dapat sembuh, namun dapat dikendalikan agar gejala tidak muncul dan dapat hidup normal. Nah, asma ini menyebabkan saluran pada pernafasan mengalami penyempitan. Nah, asma ini tidak disebabkan oleh virus atau bakteri, tetapi disebabkan oleh alergi pada benda-benda tertentu, misalnya pada debu, kemudian pada asap, pada kondisi yang suhu dingin. Nah, itu bisa menyebabkan timbulnya asma. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang penyakit, kita ke flu dulu ya, flu. Nah, flu ini disebabkan oleh virus. Ustazah, setahunya Ustazah ya, hampir semua orang pernah mengalami penyakit influenza atau flu. Nah, gejalanya adalah batuk, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, tenggorokan sakit, dan badan terasa lemas. Jadi disebabkan oleh virus sehingga influenza ini bisa menular. Penanganannya jika seseorang mengalami penyakit ini adalah bisa dengan beristirahat, kemudian mengkonsumsi atau meminum air hangat, ya, sup-sup yang hangat, kemudian makan makanan yang bergizi. Nah, itu bisa membantu untuk proses penyembuhannya. Nah, untuk selanjutnya adalah bronkitis ya. Penyakit yang ketiga adalah bronkitis. Nah, peradangan pada cabang tenggorokan yang disebabkan oleh virus, bakteri, rokok, bahan kimia yang tercemar sehingga menyebabkan saluran pernafasan oleh mukus yang berlebihan. Mukus itu adalah lendir atau cairan. Jadi bronkitis ini adalah bronkitis. Orang yang bronkitis seperti ada lendir atau cairan di dalamnya, kemudian ini adalah bronkus yang normal. Ini bronkitis ya, maksudnya di mana penyakit bronkitis terkena, di sini ya, di bronkus. Yang selanjutnya adalah TBC atau tuberkulosis. Nah, penyakit menular yang bisa menyerang siapa saja dan tidak memandang usia, pria atau wanita. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, jadi TBC disebabkan oleh bakteri dan bisa menyerang siapa saja dan bisa menular. Nah, penyakit ini biasanya menyerang paru-paru, namun bisa juga berdampak pada bagian tubuh lainnya.
Nah, pada umumnya, penyakit TB atau tuberkulosis paru menular melalui udara ketika seseorang dengan infeksi TB paru aktif batuk, bersin, atau menyebarkan butiran ludah mereka melalui udara. Nah, gejalanya, ya, gejala penyakit ini adalah berkeringat pada malam hari, batuk, dan biasa disertai dengan darah, kemudian demam, dan berat badan menurun. Berat badan menurun. Apanya? Berat badan menurun. Nah, makanya sebaiknya kalau misalnya berkunjung ke rumah sakit, ada yang dijenguk itu harus menggunakan masker karena kita tidak tahu mungkin bisa jadi di sekitar kita ada yang mengalami penyakit TBC ini. Nah, jika mereka batuk atau bersin atau ada cairan yang keluar dari mulut mereka, maka itu bisa menular ke orang lain. Jadi usahakan kalau misalnya ke rumah sakit, usahakan menggunakan masker ya untuk menghindari penyakit ini. Yang selanjutnya adalah faringitis. Nah, apakah faringitis itu? Nah, faringitis adalah iritasi atau peradangan pada dinding faring yang dapat disebabkan akibat infeksi maupun non-infeksi. Maksudnya bisa karena infeksi virus atau bakteri dan bisa juga karena bukan infeksi. Nah, gejala yang sering muncul pada faringitis adalah gatal dan kering di tenggorokan, kemudian suhu tubuh naik, rasa lesu dan nyeri di sendi, serta tidak nafsu makan. Terkadang bisa muncul rasa nyeri di telinga dan suara menjadi parau atau serak. Nah, biasanya ini terasa sakit ketika kita menelan kalau menderita penyakit ini, faringitis. Nah, pengobatannya biasanya segera ke dokter ya, kalau misalnya sudah 2 hari tidak sembuh, segera ke dokter untuk diberikan penanganan medis. Untuk selanjutnya adalah kanker paru. Nah, kanker paru dimulai dari pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru dan seringkali menyebar keluar paru-paru melalui proses metastasis ke jaringan dekatnya. Jadi kanker itu dimulai dari pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali. Kemudian kanker paru-paru bisa menyebar ke otak, kelenjar getah benih, kelenjar adrenal, hati, dan tulang. Nah, kemudian di sini pemeriksaannya bisa melalui ronsen, CT scan, atau diagnosis. Nah, kanker paru ini biasanya atau umumnya disebabkan karena rokok ya, karena seseorang perokok aktif ataupun bisa jadi perokok pasif. Nah, pengobatannya bisa dilakukan dengan radiasi, dengan operasi. Radiasi ini dengan menggunakan sinar radiasi ke arah misalnya diarahkan ke kankernya, disinari, nah itu bisa menyebabkan atau membunuh sel kanker tersebut. Dilakukan operasi, kemoterapi, dan terapi target. Nah, untuk pertemuan kali ini, silakan Ananda mengerjakan tugas di buku tematik 5B di halaman 60 yang bagan ya. Bagian ayo lakukan yaitu melengkapi bagan. Silakan Ananda melihat bukunya di halaman 60. Baiklah soleh-soleha, alhamdulillahirrabbilalamin. Syukron atas perhatian Ananda. Semoga Allah mudahkan Ananda untuk memahami materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.